口罩可以拿下来。可以。你是被打的吗？对，我的脚肿起来，现在比较好一点。Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan channel aku, Ani Virgo. Hai, apa kabar kalian semua dimanapun berada? Bagaimana dengan hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat, tetap diberi kelancaran rezeki, kemudahan dan juga kemurahan serta kelancaran dalam bekerja ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menjaga diri. Dan khususnya buat sahabat BMI yang ada di Hongkong, cuaca untuk kali ini di Hongkong sangat panas ya teman-teman. Yang bekerja di luar, jangan lupa untuk selalu membawa payung, minum air putih yang banyak ya teman-teman. Jangan sampai terjadi dehidrasi. Dan sahabat semua tentunya masih ingat dengan kasus Mbak RK bulan lalu, yang mana yang kasusnya telah dibuka oleh Koko Faisal. Nah, teman-teman bagaimana ingin tahu tentunya bagaimana kelanjutan kasusnya setelah Koko Faisal pulang. Namun sebelum aku lanjutkan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel aku ya, dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. 回想起被囚禁的14个月，一年级看护工 Rennie 还心有余悸。你口罩可以拿下来。可以。你是被打的吗？对，我的脚肿起来，现在比较好一点。遭到雇主暴力虐待，身上的伤说明一切，伤痕从头到脚，连牙齿也没了。但皮肉伤能忍，不能忍的是精神虐待。他有给你吃东西？有很晚，有时候不一定，有时候1点、2点到10点到5点，还有时候半夜。手机被没收，无法求援，有客人来也被迫不能出声，否则换来一顿打。终于到了这天 ，Rennie 抓住了机会。我质问的时候，老婆的时候很紧张，我希望找到印尼人可以帮我这样，但是我上一个都没有。唉，我希望找到好人。14个月后重见天日，头也不回的跑，找了印尼商店，辗转联系上印尼友人，才得救，才联系上家人。知道你被打吗？我哥哥很难过，知道，大家都很难过。那你现在打算怎么样？现在，我不是。唯一我们能靠的就是法服。哎呀，这个也是感谢台湾有这个单位。 哎呀，可以协助我们。Rennie 的遭遇在移工圈传开，许多移工朋友来帮他打气。台湾美丽宝岛对移工或许是赚钱天堂，但对 Rennie 来说，恐怕就像一场噩梦。那这样子，你还想留在台湾吗？你现在很想回家吗？刚好也要回家了。 apa dia punya gambarnya, fotonya. Kenapa gue bilang harus ngelihat gambar itu? Karena ada beberapa orang penting yang harus kita bahas, ya, selain Kak Faisal, oke? Di situ ada pejabat KDEI Taipei, guys. Ya, pejabat KDI Taipei. Sebentar nih. Nah, pejabat KDI itu Taipei udah ngomong bahwa kasusnya itu sudah diterima dan akan dibantu oleh KDEI Taipei. Jadi ini udah kasus pidana. Kasus pidana di Taiwan itu akan dilakukan BAP. Setelah diterima kepolisian Taiwan itu akan ada BAP, akan ditanya korbannya gimana. Ya. Kan kemarin juga udah visum kan? Bukan visum, apa ya? Diagnosa namanya. Diperiksa. Visum bener ya, visum ya. Iya, iya. Untuk membuktikan kalau dia itu mendapatkan kekerasan dari luar. Itu sebagai bukti, guys. Nah, kemudian itu akan diambil sama polisi. Kemudian yang terduga si majikan yang diduga membuat kekerasan dalam rumah tangga itu pasti akan dipanggil sama polisi untuk BAP. Nah, di dalam BAP itu ya namanya juga penjahat.
Mana mau ngaku? Ayo, bener nggak? Jadi penjahat itu kan ada dua. Begitu dipanggil polisi dia ngaku, yang kedua dia nggak bakal ngaku. Nah kebetulan si majikannya ini nggak mau ngaku kalau dia mukul gitu loh. Jadi sekarang kalau sudah masuk sampai ke kantor polisi, itu nanti akan masuk namanya kejaksaan distrik. Oke guys, namanya adalah kejaksaan bilangnya apa? Kok tiba-tiba lupa? 地方 调法院嘛， apa? 检察地 Bukan 检 地方 署 法院, bukan. 地 Di 检署 Jiansu. Di Jiansu guys. Di Jiansu itu adalah kejaksaan distrik atau kejaksaan daerah. Kejaksaan ini bertugas untuk memeriksa lagi laporan yang dikumpulkan oleh polisi. Teman-teman, sebuah kasus kalau sudah masuk kejaksaan itu nggak perlu lagi yang namanya itu jumpa pers, nggak perlu. Dan tidak ada prosedur seperti itu. Jadi teman-teman jangan berharap kelanjutan dari kasusnya Mbak RK itu dilaporkan setiap hari di TV. Kita ini siapa sih guys? Kecuali kalau hari ini yang terjadi pada Ibu Presiden. Itu tiap hari pasti di berita guys. Ngerti nggak maksud aku guys? Aku tidak membela, aku hanya menjelaskan duduk kenapa sekarang itu banyak bilang katanya kok berseliweran kasusnya Mbak RK hilang. Bukan hilang. Itu udah sampai kejaksaan. Nah, di kejaksaan nanti itu si jaksa nanti bakal ada namanya jaksa penuntut guys. Jadi si jaksa ini setelah dia baca BAP dari polisi, dia itu akan mengeluarkan surat tuntutan kepada si si terduga tersangka guys. Disitulah baru nanti ada berita lebih lanjut bahwa kejaksaan melihat bahwa kasus ini benar adanya. Ya, oke guys, aku bukan orang hukum, cuman kita tuh pernah melalui masa-masa ini waktu lagi kita di KDI Taipei. Tapi kalau boleh Ya. sedikit Amina berbagi pengalaman ya, waktu kerja di KDI Taipei, Amina juga sempat membantu menjadi penerjemah salah satu pekerja kaburan. Dia dipukul oleh majikan, dia dipukul oleh agensinya. Padahal dia tuh kaburan dan majikan itu menuduh dia mencuri cincinnya. Kemudian majikan melapor ke agen gelapnya itu menangkap dia, mengurung dia, lalu pukul dia, menyiksa dia untuk biar dia tuh ngaku cincinnya ada di mana. Tetapi mbaknya itu merasa dia tidak mengambil, akhirnya dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Pada saat dia keluar, ditemukan sama tetangga yang di sekitar, lalu tetangga sekitar itu membawa ke polisi, melapor ke polisi. Nah di situ Amina baru tahu sebenarnya untuk teman-teman walaupun status sebagai kaburan, tetapi mendapatkan penyiksaan atau perlakuan yang tidak benar itu tetap akan dilindungi secara hukum. Iya, ya, oke. Jadi guys, jadi sebenarnya tidak ada hubungan, tidak ada kata kalau misalkan kasusnya Mbak RK itu tenggelam. Enggak ada sama sekali. Itu sudah didampingi oleh KDI Taipei guys. Sudah didampingi oleh KDI Taipei. Teman-teman bisa lihat beritanya itu. Siapa namanya bapaknya? Aku lupa namanya Kak Amina. Pak Fajar. Pak Fajar itu diwawancara di dalam berita itu guys. Beliau itu mengatakan sudah menerima dan akan mendampingi. Dan itu di skip sama teman-teman yang ada di TikTok, seliweran beritanya itu. Seakan-akan bahwa kasusnya Mbak RK ini tertelan. Enggak guys, enggak. Beneran enggak. Nah itu tadi penggalan video tentang kelanjutan dari kasusnya Mbak RK ya teman-teman. Semoga kasus Mbak RK segera dapat ditangani dan Mbak RK segera pulih. Semoga saja kasusnya tidak mengambang begitu saja, benar-benar mendapatkan sebuah keadilan ya teman-teman sebelum Mbak RK-nya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Karena untuk prosesnya dari Mbak RK ini juga membutuhkan waktu yang lama. Kita semua dari sahabat BMI dimanapun berada, ikut mendoakan ya teman-teman, kita mendukung Mbak RK agar mendapatkan hak-haknya dan juga keadilan. Dan juga Mbak RK segera sembuh, pulih, seperti sedia kala.
Dan sekian dulu video dari aku, semoga video aku bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Dan sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.